Bu. Sudah kan? Sudah kan? Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu, bukan di channel YouTube tapi di Zoom meeting nih, untuk bedah buku metodologi penelitian ya. Saya metodologi penelitian tuh bidang dari ekonomi, akuntansi, Suaranya nggak keluar ya di situ. ekonomi, manajemen ya, dan keuangan. Nah, Bapak Ibu, ini kita sharing saja. Ini buku saya yang 2018 sebenarnya. Saya Suaranya nggak keluar. membuat buku bersama Ibu Dr. Harimurti Wulandjani. Beliau dosen di Universitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Dan Ibu Dr. Saventi itu dosen dari Universitas YAI ya. Nanti kita lihat deh, YAI mau yang di Cikini gitu. Nah, kami bertiga membuatnya. Jadi saya langsung buka saja share screen, coba ya Bu Bapak. Mana ya share screen? Ini kah? Tunggu. Pak Haris timnya Ibu ya? Kenapa Pak? Haris? Iya, anak. Pak Haris timnya Ibu ya? Anak saya itu Pak. Oh, anak. Yang Ganteng Bu? Ganteng, lamanya siapa? Ini apa ya? Mana ininya? Oh ini ya. Itu anak yang Ya, Mbok direwangi itu. kan lagi WFH jadi bantuin mamanya. Ini bisa kebaca nggak Pak yang ini? Sudah masuk ya? Oke. Ya lagi started. Oh lagi start. Lagi started. Nah. Biasa tempo. Ya. Udah mulai started tapi masih tempo. Sekarang udah bisa dibuka Pak? Bisa dilihat? Masih belum. Oh belum. Oh ya masih muter. Ini oke. Oke sekarang. Ya, masih muter. Masih belum Pak? Belum Bu, itu prosesnya nanti di ini nge-gym ini. Belum bisa ya Pak? Belum Bu, belum. Saya buka di Dropbox ini UR ini nih. Ah, ini udah. Nah, oke. Udah. Ya, oke baik. Ini buku ajar saya, Pak. Ya, buku ajar kita yang pakai buku saya ini Universitas Pancasila sama Universitas Universitas Putra Indonesia Cianjur, UNPI Cianjur. Terus kemudian ada juga Universitas Karawang yang memakai saya juga, Pak Gozali. Waktu itu beliau dosennya meminta saya gitu kan. Ini tadi kan Harimurti, ini bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Jadi ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Saya lebih ke manajemen, Bu Saventi lebih ke akuntansi. Kalau ekonomi, manajemen ya, ekonomi kan satu rumpun ya, jadi semua ekonomi semua. Jadi ya masuklah. Kenapa saya nggak bisa ini ya? Area terus ini nggak bisa mundur ya.
Ini karena file lama, file saya itu nggak kebuka, file korup. Jadi saya buka di Dropbox ini. Di Dropbox begini nggak bisa turun nih. Kenapa ya? Saya harus ini ya, download. Di-download dulu harusnya. Iya, download aja, Pak ya. Harusnya di-download dulu. Iya. Jadi nanti coba aja diakalin di sebelahnya download, sebelahnya Ibu coba terangin aja via sistem ceramah aja, nggak usah pakai presentasi. Ibu pakai ituan, Ibu pakai apa Berarti namanya? saya stop screen dulu ya. Stop share dulu ya. Jadi karena ini internetnya Ibu berat. Jadi Ibu coba ngomong aja dulu ceramah. Sisi lainnya Ibu download. Ya, Dropbox-nya bisa di-download kan Dropbox-nya? Bisa. Buka belah sisi. Oke, ini Netflix. Biasanya bisa loh, ini kok kenapa nggak bisa ya? Unrespond. Kalau kondisi kayak gini mesti nggak grogi, Bu. Ini internet masalahnya, Bu. Faktor X di seminar. Iya, ini not respond, makanya buka aja. Malah atau Mas Haris yang download. Ibu nerangin ceramah di sini. Ya, Adek, laptop mama yang satunya nak, buka nak, ambil nak, sini nak. Saya ambil laptop saya coba. Jadi intinya Pak, kalau internetnya tekor yang nggak tahu ya saya. Jadi intinya gini Pak, kalau saya metodologi penelitian itu tetap aja sama sih buku ajar ya. Kita yang kenalkan adalah metodenya apa, kualitatif dan kuantitatif. Walaupun kuantitatif ya yang lebih diarahkan, tapi kita tetap kualitatif sampaikan gitu kan. Terus bagaimana cara membuat kuesioner gitu kan. Terus bagaimana bab per bab kan kita membuat gitu kan. Kalau kita lihat ya jadi masalah adalah bab 1 itu banyak sekarang teoritis yang dimasukkan. Padahal bab 1 tuh tidak demikian, dia hanya fenomena ya. Fenomena secara umum, terus kemudian secara khusus. Secara khususnya itu di tempat objek yang diteliti itu sebenarnya. Cuma kadang-kadang sekarang banyak sekali di bab 1 teoritis juga. Kalau saya sih nggak setuju itu sebenarnya. Teoritis itu ya tetap di bab 2 gitu, di kajian teori gitu kan. Nah, terus kemudian di fenomena itu disitulah terjadinya gap ya. Apa alasannya kita memilih judul penelitian tersebut gitu kan. Karena adanya fenomena itu, kemudian di fenomena secara garis besar apa, terus di tempat yang diteliti apa, terus kemudian secara teoritis apa gitu kan. Nah, dari gap-gap ini mana yang yang akhirnya menjadi pilihan kami itu membuat judul gitu. Kalau saat ini saya mengambil judul untuk disertasi itu saya ambil knowledge management yang tadi penerapan kemarin knowledge management, praktek penerapan knowledge management, praktek HRM, Human Resources Management, dan kompetensi. Kalau saya karena asesor, saya ambillah kompetensi. Di perusahaan garment, saya ambil itu. Nah, itu fenomena yang ada justru saya temukan kemarin knowledge management itu. Kebetulan saya baca majalah tersebut dari luar negeri, tapi tidak aktif lagi majalah tersebut. Namun, saya suka sekali isinya. Isinya itu begini. Pengusaha ini membuka kafe kayak kafe itu hanya kopi saja, menjual kopi. Dia memfasilitasi para pendatang, para pengunjung itu mereka berkomunikasi. Nah, berkomunikasi dengan adanya komunikasi itu dia kumpulkan dari kumpulan-kumpulan komunikasi itu dia kumpulkan.
dari beberapa itu ide yang sangat mahal bagi dia. Itu saya suka sekali, makanya saya menerapkan mereka si pengusaha ini ya, menerapkan sekali ini. Dia nggak semata-mata mencari keuntungan di situ. Bayangin coba, hanya kopi saja, jual kopi saja nggak ini, karena memang dia betul-betul digunakan untuk mereka berkomunikasi, saling curhat terus saling tanya jawab kayak gitu. Karena dari tanya jawab itu dia sangat menghargai sekali komunikasi tersebut gitu. Sampai dia bilang bahwa itulah penerapan knowledge management. Semua orang tuh punya pengetahuan yang berbeda-beda. Kita tak terduga gitu. Tidak menduga sama sekali ternyata ide dari seseorang yang tidak tahu, tidak kenal atau apa gitu. Nah, dia menghargai, makanya penerapan knowledge management itu dia membuka kafe itu. Nah, kalau kita tuh seakan-akan di sini kayak warkop gitu ya, Pak ya. Warkop itu kan kalau fenomena kan, kita ambillah fenomenanya yang terjadi. Fenomena kalau di luar negeri dia berpikir bahwa oh ini loh teoritis yang kami terima selama ini apa gitu. Terus kenyataannya turun di masyarakat apa sih gitu kan Pak. Jadi dengan begitu kan dia si pengusaha ini menghargai sekali gitu pengunjung gitu kan. Dia benar-benar siapapun pengunjung dia hargai sama sekali, dan dia paling lama mereka berdiskusi paling senang gitu kan. Nah itu kan kita teliti kenapa gitu sampai seperti itu. Nah tentu saja kalau orang itu pasti pengusaha yang uangnya hanya mencari kesibukan gitu kan. Uang tuh nggak bagai kalau kami yang belum bisa begitu juga. Uang semata-mata masih nomor satu gitu kan Pak. Kalau kita lihat penelitian, ya kan bener Kak? Kalau kita ngomong nyata gitu. Betul. Nah, kalau saya misalnya saya buka nih, saya suka ini, saya buka, saya tidak melihat uang, ya tidak mungkin gitu kan, berbeda dengan pengusaha tersebut. Nah, makanya itu fenomena itu. Nah, kalau kita melihat kita membuat penelitian di bab 1 itu semata-mata hanya fenomena, jangan pernah menulis teoritis. Teoritis artinya teoritis mungkin ini loh, begini ya, fenomena secara umum ini, nah, terus kemudian secara khusus di tempat yang saya teliti ini. Sedangkan teoritis ini yang berkaitan, teoritis ini menyatakan ini. Nah, dari situ akhirnya kita bentukkan, keluarlah identifikasi masalah, kemudian keluarlah kerangka pemikiran, ya kan? Tidak mungkin adanya gap itu yang menjadi kerangka berpikir kita. Terus akhirnya menjadi tujuannya apa gitu kan? Nah, sekarang ini kan memang harus merefer dari penelitian yang sudah ada kan ya. Artinya tidak bisa berdiri sendiri yang belum pernah ada. Kita mensitasi dari penelitian yang sudah ada. Justru itu yang harus gitu. Nah, makanya kadang-kadang rancunya bahwa itu plagiat atau apa gitu. Sedangkan kita memang diarahkan untuk lebih mereferensikan yang sudah ada kan, mensitasi itu kan penelitian yang sudah ada kan Pak ya kan. Nah, penelitian lanjutan ya apa yang sudah digunakan. Nah, namun penelitian lanjutan itu memang tahunnya kita lihat tahun misalnya 3 tahun ya 3 tahun. Kalau 10 tahun itu memang kita ambil yang 10 tahunnya lalu ternyata sudah diteliti yang harapan si peneliti pertama ini sudah diteliti sama orang lain sih, kita kelewat itu gitu kan. Makanya kita ada kedaluarsa gitu. Nah, kita kedaluarsa akhirnya lah. Kita ada batasan sekarang kan batasannya adalah apa namanya Pak? Di tahun tuh tahunnya ya, 3 tahun ke belakang jadi 2017 yang paling lama gitu kan. Itu. Nah, sedangkan kalau kita diterusin yang trending topik gitu kan. Nih, Kenapa? Sebelum saya lupa. Oh iya, catat Pak. Nanti itu, kalau ada pertanyaan. Ini barusan Ibu ngomong di disertasi ide warung kopi sebagai pusat informasi. Ibu udah melakukan kok Bu. Cuma Ibu nggak angkat aja. Saya angkat knowledge Ibu melakukan. Saya di Garmen. Ibu. Ya. Bukan buka warung kopi, tapi warung pelatihan dan training. Oh iya, benar. Nah, itu aja. Saya ngingetin aja. Ya. Benar. Warung pelatihan. Tapi kan itu harus tatap muka konvensional, Pak. Harus tempat. Nggak mesti.
nggak mesti. Iya. Cuman Oh, harus virtual cuman juga nggak nanti masalah ya. Oh iya kan? virtual nggak masalah. Intinya ada data masuk. Oh Nah, iya. pembuktian bahwa itu adalah benar, setiap kali ada pelatihan kan di recording. Ini ada orang jualan, Pak. Maaf. Nggak apa-apa, kedengeran. Jadi kalau Ada di luar seandainya saya, ya. Ibu bisa dengar suara saya? Oh, dengar dengan baik, dengan baik. Oke. Jadi apa namanya? Pembuktian bahwa dia virtual or non virtual sekarang sudah dikti sudah tidak terlalu ketat lagi, bahasanya nggak kayak dulu. Pembuktian bisa dilakukan dengan recording. Ibu sudah melakukan hal itu. Setiap kali ada pelatihan, ada recording. Berarti Ibu sudah melakukan pelatihan, saya lihat hampir tiap hari melakukan pelatihan. Kalau dalam 1 bulan nggak usah banyak 20 aja, samplingnya udah cukup. Ya Bu? Ya, karena kan gini Pak, anak saya ini beli Zoom-nya yang langsung 3 juta itu Pak. Jadi Ya tahu Bu, tapi itu 3 juta kan cuma sebulan Bu. iya, enggak ini loh. Gara-gara itu akhirnya saya menjawab pertanyaan para mahasiswa. Tapi kadang-kadang mahasiswa nggak bisa ini Pak. Tiba-tiba menghilang begitu saja. Minta-minta menghilang gitu tuh Pak sekarang. Kadang-kadang mahasiswa begitu deh Pak. Saya Kadang-kadang mainnya di TOT level dosen atau trainer Bu. Iya. Jadi kalau semua dari mahasiswa, inputnya, idenya sih ya mungkin segar, tetapi pada level pemikiran mereka. Jadi pakainya yang levelnya di S1 atau master. Syukur-syukur dapat ide-ide doktoral. Ya. Gitu lah Bu. Jadi intinya sebenarnya Ibu udah punya warung kopi, cuman managingnya aja yang masih belum pas. Sebenarnya Ibu nggak usah kesana kemari, di diri Ibu aja cukup. Itu ide dari saya. Betul, saya dari video memang seluruh Indonesia yang datang kan, itu syukur alhamdulillah gitu kan. Sama. Dan itu kalau mau dilihat luas populasi Indonesia cukup Bu. Indonesia ya secara itu ya karena luas populasi, bukan banyaknya populasi ya, luas zona itu udah cukup. Nah, makanya ini tadi saya bicara beberapa ini kan Bapak Ibu karena dosen ya, jadi udah mengerti ya Pak apa namanya arahnya, udah masuk ke penelitiannya. Cuma kalau yang ekonomi, manajemen, akuntansi ya itu karena ya bidang keilmuannya aja. Sebenarnya metodologi mah sama, metodologi penelitian kalau mau disamakan bidang apapun juga bisa gitu kan. Sama halnya dengan kemarin metodologi latihan gitu. Terus hanya bidangnya kan gitu. Jadi intinya metodologi ini ya kita punya template juga bab 1 apa menerangkan apa di buku saya itu insya Allah mudah dimengerti Pak. Jadi beberapa waktu itu para mahasiswa Jerman ya malah ke saya gitu. Padahal saya ininya mahal gitu kan. Saya pasang tarifnya mahal karena saya pikir waduh ini saya pasang mahal aja supaya nggak jadi gitu kan. ternyata malah ngambil saya gitu kan. Tak pikir saya mahal loh nak gitu. Ya nggak apa-apa Bun. Saya pikir bercandaan ternyata benar gitu. Jadi itu pengalaman sekali. Terus si mahasiswa berapa kali ke rumah ini mahasiswa Jerman tuh Pak 7 tahun belum lulus terus ke saya. Rezeki saya. Mapala mahasiswa paling lama. Mapala. Iya, rezeki saya dia cuma bilang, Bun, saya biar lulus Bun, udah 37 tahun nggak pulang-pulang gitu. Kata saya loh, ngapain ke sana? Iya begini. Saya mahal loh ya, kalau saya baris mahal loh gitu. Ternyata malah orang tuanya itu menerima gitu, malah langsung ditransfer. Saya kaget juga, saya pikir bercanda, benar-benar saya pikir bercanda itu. Nggak nyangka gitu kan Pak. Itu kalau memang rezeki gitu. Ini saya mau masuk sini coba. Tunggu.
Jadi kelihatannya juga internet ibu kurang bagus. Jadi kalau seandainya mau download di laptop yang satu, pakai tethering HP yang satu, jadi jalur internetnya dipisahin Bu, jadi nggak beban kemari semua berat. Ini Karena ibu ini yang paling berat menanggung. Jadi di Zoom itu yang paling berat menanggung adalah hosting. ini ya, makanya Internet itu yang paling berat nanggung karena dia nampung semua gambar Bu. Kalau saya kan cuma nampung gambar ibu doang. Iya benar, makanya ini. Nah, selanjutnya Pak, ini yang tadi kan saya bilang tadi kan bagus sih tadi warung pelatihan ya, beneran itu bahasanya warung pelatihan, jarang-jarang banget. Kalau saya memang kan di ini kan di apa namanya, saya secara map kan ada nih yayasan saya udah kelihatan bahwa di situ saya menerima ini online kan, saya menerima online untuk diklat online di kalau diklik gitu. Nggak tahu. Nggak ada. Coba sign out lagi deh. Termasuk ini. Nah, terus nah kemudian tadi kan kita sudah masuk ke bab 1 ya Pak. Bab 1 tadi fenomena secara umum. Itu jangan lupa pokoknya fenomena secara umum. Terus kemudian secara khususnya kita ceritakan tentang yang kita objek yang kita apa namanya? Kita teliti. Terus kemudian secara teoritis apa? Nah, itu hanya itu saja sih. Atau misalnya hastawati.com. Itu situ juga baru ada beberapa penelitian boleh dimasukin beberapa penelitian yang sesuai ini apa gitu ya referensinya itu juga ada pernah diteliti oleh siapa-siapa gitu, itu boleh pernah diteliti siapa, tapi tidak perlu menggunakan teoritis yang seperti ini apa namanya Teori dasar. teori dasar tuh tidak perlu, kadang-kadang kan kita suka nyambungnya banyak. Nah kemudian di kajian pustaka itu baru benar-benar kita beberapa variabel kita keluarin gitu kan satu persatu kajian pustakanya dari variabel independennya apa saja yang kalau saya tadi bilang knowledge management, HRM dan kompetensi. Jadi tiga variabel bebasnya. Terus kemudian variabel ininya variabel apa namanya? Ini operational variable ya Pak tadi. Nah terus kemudian variabel tetapnya ya dependennya ya ini kinerja karyawan kan, kinerja karyawan di PT itu apa namanya ini yang di Ya memang di bab 1 kan intinya adalah latar belakang permasalahan, bukan landasan teori. Bukan landasan. Ya, jadi latar belakang kenapa kita menulis, gitu kan? Itu permasalahan diangkat dari umum ke khusus, dari setiap variabel dimasukinlah seumpama teori apa yang terakhir, jadi penelitian terakhir yang terupdate satu aja per variabel itu sudah cukup. Ya. Nah, kayaknya begitu. Yang ngasih pelatihan kan ibu, bukan saya ini. Bapak co-hostnya Pak, volunteer. Pak Salis volunteernya ini. Jadi terus kita ngomong, nah kajian pustakanya tadi kan saya bicara tentang knowledge management itu apa. Nah itu baru kajian teori yang siapa. Nah sekarang itu tidak boleh semua dipindahkan tuh, walaupun tuh dari bahasanya si penemu ini kita pindahkan nggak boleh. Kita tetap harus membacanya, kemudian kita jelaskan dengan bahasa kita gitu kan. Jadi menurut siapa nih? Menurut Pak Salis, dari bahasa saya apa? Sekarang itu tidak boleh. Karena Turnitin kan ketahuan banget ya kalau misalnya di ini. Karena dikasih tanda petik pun tidak boleh juga sekarang. Ya dulu sih memang diakali dengan tanda petik gitu. Tapi tidak boleh sekarang. Jadi tetap kita dengan bahasa kita. Nah, karena hak ciptanya itu dianggap kita tetap plagiat di situ. Jadi makanya kita tetap menggunakan bahasa kita. Tadi variabel pertama X1-nya knowledge management. Kemudian X keduanya adalah HRM praktis, saya bilang tadi ya. Kalau saya hafal Pak, karena saya baru saja setor, jadi saya hafal. Proposal. Iya, proposal sebenarnya saya sudah setor waktu itu. Saya rubah lagi. Waktu itu saya ambil yang travel, karena nggak banyaknya referensi, UI menolak. Terus kemudian UI bilang, inilah, pokoknya saya dapat A- waktu itu. Nilai saya, terus saya rubah ke
knowledge management. Nah, ini kayaknya Pak Saris tadi memberikan ide itu tadi kok menarik juga ya. Jarang-jarang sekali gitu warung. Bukan jarang, belum ada, Bu. Belum ada, makanya warung pelatihan. Nah, itu makanya. Nah, terus kemudian tadi kan habis Nah, cuman ntar lo kalau bikin warung pelatihan, Ibu harus kasih kesempatan diskusi. Efeknya nanti waktu pelatihannya sedikit mulur. Tapi di titik itulah data, ide, segala macam itu bisa mengalir. Jangan lupa recordingnya. Oke, Bu. oh iya, benar. Ini share screen-nya semoga bisa ini anak mama yang ini nih bantuin. Nah, terus kemudian tadi HRM practice, Pak. Lah, HRM practice ini yang saya angkat adalah kalau yang namanya HRM practice tuh pasti fungsinya HRD itu apa sih? Paling nggak jauh-jauh dari kompensasi, rekrutmen, seleksi, ya kan? Terus kemudian penempatan, pelatihan, itulah ya MSDM lah yang masuk di dalam HRD itu. Ya jatuhnya HRM function, Bu. Ya, tapi HRM practice kita. Jadi prakteknya, yang praktek di perusahaan itu apa yang dipraktikkan gitu kan? Kan beda-beda prakteknya kan. Nah kemudian tapi ada benang merahnya kok itu. Ada benang merahnya itu. Ada benang merah. Nah sekarang kompetensi sekarang kita bilang ya kompetensi. Kenapa saya ambil kompetensi? Lah kalau di pabrik garment itu ngomongin K3 nih, K3-nya khusus itu, secara khusus di itu. Oh iya. Nah, mesin itu terus kemudian industri. Sekali ini K3 industri. Ini K3 yang sudah level tinggi, Pak. Lah kalau kemarin K3 yang hanya kita baru mengenali saja. Ya kan K3 awal banget bahwa kita mengenali di mana bahaya-bahayanya gitu kan. Di mana kita harus cuma mengenali saja. Tapi kalau sudah di perusahaan nih saya bilang di objek penelitiannya kompetensinya tuh berbeda sekali, itu betul-betul jangan main-main karena itu menggunakan mesin yang harganya berapa miliar ya. Kalau salah sedikit saja bisa sebenarnya potensinya yang perlu. Ya. Bu, itu sebenarnya K3 yang paling tinggi bukan ada di garment. K3 yang paling tinggi bukan di garment. Di pabrik kimia, boring, sama ya di boring atau di tambang itu jauh lebih tinggi levelnya, Bu, karena dia khusus untuk per item itu dia sampai ada uji kom sendiri, kalau nggak bisa kerja kalau nggak ada sertifikasi. Kalau di garment mah nggak punya sertifikasi masih bisa kerja. Tapi kalau seandainya di pabrik kimia atau di pabrik pengolahan minyak bumi atau batu bara, setiap sekarang ada. Nggak ada suaranya. Ada sekarang ada. Nge-lag kayaknya, Bu, tadi. Iya, satunya lagi share. Nah, ini udah kebuka ya, Pak? Belum. Yang satu tadi udah kebuka, sekarang ketutup lagi. Oh iya, ketutup lagi. Tadi yang satu Vania, namanya Vania udah naik itu tadi. Iya, ini anak-anak yang kedua yang bantuin. Nah, ya, itu udah naik tadi. Nah, sekarang tadi udah share screen Vania, sekarang nggak ada. Iya, nggak tahu tuh makanya. Nah, terus saya lanjutkan, Pak. Tadi sampai mana? Oke, kompetensinya tadi ya. Kompetensinya itu, oke, biarin aja deh. Itu ide ada nih. Oke. Ya. Udah naik, udah ada. Ya, naik. Oke. Pinter anak mama. Thank you. Ini anak saya baru kelas 3, Pak. SMK. Gitu. Nah. Jurusan apa, Bu? Tata busana, Pak. Dia pinter jahit. Pinter banget dia. Rajin jahitnya. Rapi gitu. Pantas semuanya mau ngambil garment. Oh, enggak. Kebetulan. Tidak. Saya kebetulan mahasiswa S2 IPB itu konsultasi ke saya gitu kan. Konsultasi tentang itu dengan background ISO-nya gitu. Nah, akhirnya saya tertarik, saya balik ke sana, saya tambahkan kompetensi. Dia nggak ada kompetensinya. Saya ambil kompetensi karena saya kan asesor, banyak asesornya, saya nyambungnya kompetensi. Dan nah kompetensi tadi saya bilang K3, ya saya nggak tahu K3 yang tertinggi itu apa, nggak tahu sebenarnya. Cuma K3-nya itu memang khusus gitu. Kalau di industri udah khusus. Nah, kemudian kompetensi itu beberapa staf di situ itu memiliki beberapa kompetensi.
Nah, itu yang kita pelajarin kenapa harus beberapa staf kok memiliki kompetensi. Kompetensi tentang K3 itu ya, tentang kompetensi tentang mengoperasikan mesin gitu kan. Mesin itu kan harganya mahal sekali Pak gitu kan. Nah, ini kita lihat kemarin tuh kinerjanya dilihat dari ini mampu punya kompetensi berapa gitu. Per orang itu kompetensi per individu. Tidak hanya buruhnya, stafnya, tapi juga dari tingkat manajernya itu semua punya kompetensi dari kepemimpinannya itu punya kompetensi kepemimpinan, terus kemudian ada kompetensi HRD-nya juga, semua punya kompetensi. Dan dia bahkan ISO pun mereka punya difasilitasi untuk itu. Karena dia menganggap bahwa knowledge manajemennya dia selalu ada kan, setiap tahun tuh selalu dia buat pelatihan-pelatihan dan selalu mengupgrade dari staff-staffnya. Sampai itu HRM-nya tuh betul-betul dia laksanakan gitu. Betul-betul tunjukkan di situ. Nah, karena dia menerapkan knowledge management itu, Pak. Dia tidak akan pernah hati-hati mengeluarkan staff. Karena apa? Ketika dia staffnya dikeluarin, otomatis knowledge management yang dia bawa itu akan ikut keluar juga kan, Pak. Pengetahuan yang sudah dibawa itu, yang sudah diberi oleh perusahaan pabrik ini, otomatis dia akan keluar juga gitu loh. Jadi itu salah satu latar belakangnya kenapa kita ambil knowledge management dan praktek HRM-nya. Karena kenyataannya hati-hati dengan staff yang sudah pinter dari pelatihan yang kita kasih gitu ya. Dia keluar, otomatis pengetahuannya pun ikut keluar. Gitu kan Pak? Ya, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ya kan, knowledge management kan gitu kan. Itu fenomenanya. Oh, fenomenanya memang ini kadang biarin aja ganti yang baru, kan tidak semudah itu. Ganti yang baru tidak semudah itu. Jadi yang lama ini bagaimana kita mempertahankan yang lama kan itu. Makanya kenapa dia di situ ditunjukkan praktek HRM-nya bahwa semua dia ada beasiswa untuk anak-anaknya, anak pegawai, terus kemudian itu yang secara non finansial ya hitungannya ya. Kalau insurannya ya otomatis insuran kesehatan, insuran hari tua itu non finansial itu. Jadi fungsi HRM-nya selain dari kompensasi. Nah, saya lihat itu benar-benar dibuktikan. Nah, saya tertarik itu. Jadi betul itu. Nah, cuma kompetensinya yang saya agak membingungkan karena kenapa nggak ganti orang gitu kan? Loh, Bu Lola nggak bisa buka. Oh, Bu Lola nggak bisa buka videonya. Tunggu. Bu Lola nggak bisa buka videonya, Bu. Nggak. Coba klik deh, Bu. Bu Lola coba klik. Biasanya minta ke saya apa? Nggak ada tuh. Bu Nurul tadi bisa kan? Cuma sekarang ditutup. Oh, sudah bisa? Oke, baik. Mana, Bu? Mana Bu Lola? Mana memang Ibu tutup, katanya sudah bisa. JJ, Bu. Ini saya ada di WA, sorry. Saya kalau udah ngomong nerocos, Bu, soalnya orangnya gitu. Nah, terus kemudian itu kompetensinya Pak Sali. Saya apakah lebih baik tidak harus satu orang mempunyai beberapa kompetensi ya? Beberapa kompetensi itu yang saya membingungkan, yang saya ingin teliti. Kalau HRD, oke, dia punya kompetensinya seorang manajer. Terus kemudian yang lain lagi manajer keuangan, semua punya kompetensi masing-masing, oke. That's the question, itu di mesinnya. Satu mesin itu perlu, apakah misalnya saya punya kompetensi mesin A, apakah saya juga harus kompetensi B dan C? Bagaimana konsentrasi saya gitu terbagi? Nah itu loh, itu yang saya lagi pertanyaan besar gitu. Harusnya satu orang itu punya keahlian khusus gitu ya menurut saya. Keahlian khusus untuk mesin A dan lagi kalian khusus untuk mesin B, ya kan? Tidak harus satu orang mempunyai kompetensi beberapa. Nah, itu saya yang belum turun di situ. Saya ingin ininya tuh fenomena yang itu gitu. Nah, saya lihat karena jadi ya silakan Pak. Kalau saya boleh punya pendapat. Ya. Maaf ya, bukan guru ya, Bu ya. Iya. Kalau kita bicara industri,
industri itu makin ke sini, maksudnya makin ke depan, ke sini, ke depan gitu. Itu arahnya spesialisasi. Pada nantinya di pabrik sepatu ada orang yang cuma bisa ngelem sepatu tapi nggak bisa bikin sepatu. Ya. Ada orang yang cuman bisanya mukulin paku sepatu gitu loh. Tapi nggak bisa bikin sepatu, nggak bisa ngelem. Nah, akhirnya berada pada spesialisasi. Kalau Ibu bingung tadi, ambil spesialisasinya. Dari ambil spesialisasinya, Ibu jangan lupa minta data. Di kantor itu ada dia recording dari setiap activity per mesin. Who's handling, yang harus di-handling siapa, dan mereka punya standarisasi penilaian dengan cara mereka punya nilai. Ibu bisa ambil data sekunder di situ nantinya tuh, Bu. Oh iya, Sebagai data sekunder ya ada. Ada data sekunder dari mesin, data sekunder penilaian karyawan sesuai standar mereka. Nanti Ibu tinggal baca standarisasi mereka kayak apa, kriteria penilaiannya, parametriknya gimana. Nanti tinggal dikasih garis benang merahnya, terus tinggal dibikin rasio perbandingannya gitu loh. Ya. Itu aja sih, Bu. Ya, Tapi ya. memang makin kemarin makin spesialisasi. Ya, makasih Pak Salis. Nah, itu makanya berhubungan dengan akhirnya semua pengaruh itu knowledge management, HRM, terus dan kompetensi pengaruh dengan produktivitas dan akhirnya ke kinerja kan. Produktivitas naik dan kinerjanya itu bagus di situ. Produktivitas naik otomatis bonusnya kan bertambah. Nah, kinerjanya di situ. Nah, itu produktivitas itu ya hanya untuk sebagai intervening gitu, sebagai intervensi aja dia apakah mampu produktivitas itu mengintervensi pengaruh antara HRM yang memediasi antara HRM pengaruhnya dengan ke kinerja. Prakteknya itu seperti itu, prakteknya sudah diberikan itu semua akhirnya kinerja bagus. Terus knowledge management yang akhirnya di situ pemberian pelatihan atau apa gitu itu dan kompetensi selalu bertambah ya setiap tahunnya, penambahan untuk beberapa karyawan dengan pelatihan itu akhirnya kinerja bertambah. Dan kompetensi ini juga itu mediasi dari memediasi potensi sendiri itu dengan produktivitas yang akhirnya menaikkan kinerja. Nah, itu sih Pak, secara garis besarnya seperti itu saya. Memang saya belum Kalau penilaian kinerja karyawan DP3 atau evaluasi kinerja atau ada yang performance evaluation itu intinya cuma 3, Bu. Good, fair, bad. Secara sederhana itu. Good promotion, kalau fair itu motivation, kalau di bawah itu biasanya training. Nah, training atau hasil dari penilaian kerja itu kalau semua dia ada di bed harus kena training, itu berarti masuk ke ilmuwan knowledge, nanti dihitung lagi penilaian kinerjanya gimana, studi banding hasil masing baru, nanti itu ketemu parametrik baru. Dan jangan lupa standarisasi kinerja, parameternya bergeser setiap tahun. Itu harus ada updating job description juga harus wajib, job spec harus wajib, dan seterusnya. Nah, nanti kalau untuk fair, yang fair ini itu motivasi untuk mempertinggi produktivitas. Kalau yang ke atas promotion biasanya dari bottom atau low ke middle atau middle ke top, itu biasanya ada ekspansi untuk bidang knowledge-nya, biasanya managerial skill. Kalau yang di bawah kan practical skill-nya bawahnya biasanya. Practical skill-nya kalau menengah itu biasanya motivation, kalau ke atasnya kan managerial skill, Bu. Itu kan tergantung per kondisi dari top mid low-nya, Bu. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Maaf, saran aja, Bu. Saya diam lagi. Oke, tadi unmute karena kalau ada motor lewat saya unmute biar nggak berisik. Oke, itu tadi secara garis besar ya Bapak Ibu, secara besar penelitian kayak gitu. Jadi terima kasih banyak Pak Salis sudah banyak masukan. Nah, sekarang saya kembali karena
adalah bedah buku, jadi buku saya harus dibedah. Ini Ya, tangan kiri saya harus gerak-gerakin ini. Nah, ini adalah foto saya tahun berapa? 2019 mungkin. Nah, ini saya minta tolong full screen, Bu. Tolong di full screen, Bu. Ini saya Di full screen, Bu. Pak. Saya Dropbox bukanya. Bukan itu yang ada gambar-gambar peserta, itu ditutup aja, Bu. Di minimize. Oke. Ini minimal sudah. Sini ini sudah gede ini, Pak. Oh ya udah kalau udah gede. Di Dropbox saya kelamaan download, bapaknya nih, Bapak Ibu lama. Masih ini ya. Kelihatan kecil enggak kan, Kak? Gede kan, Pak? Udah digedein kok. Iya udah. Pak? Ya udah. Kalau saya di handphone bisa saya gedein. Ya Kalau udah yang gede. laptop nggak bisa. Ya udah gede lah, Pak. Nah, saya sebelumnya Pak, saya di di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Salendra. Terus kemudian ini Budi Murtia. Terus kemudian sekarang saya di Universitas Pradita karena Salendra itu ini dijual merger dengan Pradita. Jadi Fakultas Ekonomi dan Manajemen kami itu ada di Universitas Pradita. Jadi saya sudah berpindah home base di Pradita. Nah, selain saya ini adalah ini Bu Murti. Bu Murti ini yang saya bilang dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasila. Kemudian ini adalah Bu Saventi. Bu Saventi ini YAI ya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI. Ini Bu Dr. Saventi. Ini beliau juga ngajar di UMP Cianjur, saya juga dulu. Nah, ini saya buat nih semata-mata metodologi penelitian, saya buat satu kemas 16 kali pertemuan dan 2 kali itu di dalamnya ada UTS dan UAS. Itu hanya menghemat gitu loh ceritanya, supaya para mahasiswa itu tidak beli-beli banyak buku, gitu sih maunya, keinginan saya itu. Ya semoga jadi referensi ya semua dosen sih maunya, keinginannya seperti itu. Nah, saya berdasarkan silabus dan RPS ini benar. Nah, ini silabus. Nah, pertemuan pertama itu saya penelitian yang melibatkan ahli ekonomi. Terus kemudian pengertian metodologi penelitian. Kemudian jenis-jenis penelitian. Pemecahan masalah. Di ketiga itu filsafat ekonomi. Ada pendahuluan, ada filsafat ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu ekonomi. Ada normatif ekonomik. Terus kemudian di bab 4, 5, dan 6 itu memang karena ini sudah turun terjun buat tugas, saya langsung 3 bab itu langsung jadi 1. Saya buat seperti itu. Kita udah buat format proposal. Terus kemudian ada judul penelitian, ada latar belakang tentu saja, terus kemudian rumusan masalah tadi, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan pustaka itu tadi bab 2, dan populasi dan sampel tadi saya bilang ya. Kalau saya populasi dan sampelnya saya ambil di tempat objek penelitian, dan sampelnya saya ambil di tingkat manajer sebenarnya, tingkat manajer ke atas. Nah, makanya saya bilang kenapa kompetensi itu ya manajer, satu manajer bidang dosen A dan B gitu. Jadi manajer ini harus memiliki beberapa kompetensi yang mengerikan gitu kalau saya lihat. Nah, kemudian ada desain penelitiannya seperti apa. Nah, kalau ini kan saya S1 ya, S1 berarti saya harus menggunakan OLS ya, all least square ya, jadi regresi linear. Tidak menggunakan SEM, saya belum menggunakan SEM dan saya belum begitu canggih sih SEM itu sendiri. Nah, kemudian 3 bab itu semua harus buat itu ya, 3 bab. Jadi kita biasanya pertemuan pertama kita cek dulu, kita kasih dulu informasinya ini. Nanti pertemuan kedua itu dia sudah mempunyai beberapa formatnya, minimal itu judul, terus kemudian di mana ya harus maju satu-satu gitu presentasi, saya samakan seperti itu. Jadi dia arahnya kemana, dari situ sambil jalan kita benerin ini masing-masing itu. Jadi kita buat, kalau saya itu masing-masing, baru dari situ 3 pertemuan itu dia harus selesai ya apa adanya lah, pasti ada salah-salah, nggak masalah, itu kan namanya belajar. Terus kemudian kita ketemu di bab selanjutnya, baru kita lihat analisa data kualitatif. Kalau ini tadi berarti kan cuma sampai bab 3 ya, sampai bab 3 bikin proposal deh, jadi belum full gitu. Yang 3 pertemuan tuh
saya nggak bikin full. Seperti proposal gitu ya, buat PPT proposal gitu deh. Tapi formatnya seperti ini. Jadi dia udah tahu tujuannya apa, manfaatnya apa, tujuan pustaka kira-kira apa yang diambil, kira-kira dari siapa gitu aja, dari dari teori siapa yang diambil gitu, dari yang berkaitan dengan penelitian yang dipilih kalau saya gitu. Nah, kemudian baru kita baru potongan ketujuh kita arahkan ke kuesioner. Karena tadi kan populasi sudah ditetapkan ya, sampel sudah ditetapkan, desainnya juga dia ditetapkan, di mana ininya variabelnya, variabel independennya apa saja, terus variabel dependennya apa saja sudah ada di 3 pertemuan itu. Baru di situ ini tahapan penelitian kualitatif, karakter penelitian kualitatif, dan sistematika penelitian kualitatif. Ini baru kualitatifnya. Namun ini biasanya kualitatif itu kita hanya berikan ini sih Pak, memberikan ini saja teoritisnya kualitatif, karena kita lebih ke kuantitatif gitu. Nah, sampai kualitatif ini sampai sini kita baru belum selesai ya, baru kualitatif wawancara. Kita ngasih contoh saja wawancara bagaimana, ini bagaimana, terus membuat penilaian, terus kita UTS. Nah, sudah UTS. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum ke kuantitatif? Ini gaya saya ya Pak, kan gaya dosen kan beda-beda ya Pak. Kalau gaya saya seperti betul. memberikan tugas itu seperti itu ini gitu. Jadi kalau Ibu nih gambarnya bagi 2 ya Bu ya. Kualitatif di sebelum UTS. Iya. Sesudahnya baru ambil kuantitatifnya sampai kualitatif, ya benar. Iya, jadi masing-masing polanya gitu. Tapi nanti tetap finalize akhirnya ya harus tetap kuantitatif, karena memang keharusan ya kuantitatif gitu, keharusan. Jadi mereka bagaimana mereka caranya turun untuk mewawancara atau literature review. Kita ambil literaturnya dari mana, dia mengupasnya gimana. Kita lebih ke situ, kontrak belajarnya kita itu. Jadi dia harus mampu sampai satu semester itu dia mampu membuat penelitian, format penelitian secara kualitatif. Dan ada beberapa wawancara, bagaimana dia mengupas wawancara itu gitu. Bagaimana ya itulah cara metode pengumpulan data itu betul-betul satu semester kita dia harus mampu mahasiswa memberikan format secara kualitatif. Terus kemudian nanti pertemuan berikutnya setelah uji UTS baru kita, karena kualitatif agak susah kan di sini. Sebenarnya ya susahnya karena nggak ini sih, kalau bagi saya sih enak kuantitatif untuk regresi ya. Untuk SEM saya belum begitu turun benar-benar, nanti harus ini. Nah, tetap kita ulangi lagi yang tadi latar belakang itu tetap ada yang tadi yang si lanjut dari yang tadi dari tugas yang semester pertama lanjut. Kemudian baru hanya ditambahkan ini aja, kuesioner dan kuantitatifnya datanya. Nah, kita baru betul-betul pengumpulan data. Itu ya. Tadi tadi hanya mengganti saja, variabelnya tetap saya tidak harus, kecuali yang memang sudah ada koreksi sebelumnya harus dikoreksi ya dikoreksi gitu aja. Nah, kemudian bab 10 11 kuesioner ini mereka harus turun, Pak. Harus turun, benar-benar turun ke lapangan dan ada fotonya. Beberapa foto harus dikumpulkan. Terus kuesionernya itu benar-benar regresinya ini kita ada masukkan dalam nanti regresi, bagaimana cara membuat regresinya ya. Sebenarnya gampang itu kan, tinggal saya buat di sini di buku saya ini juga beberapa tutorial. Jadi tinggal klik ini tinggal masukkan gimana caranya data itu dari Excel masuk ke statistik, sebagaimana klik ketika kita mau deskripsi apa, kita mau tahu normalitasnya apa, reliabilitasnya mana, itu udah ada di bawah ini ada tutorialnya. Nah, kemudian dari pedoman penulisan skripsi ini baru kita di sini benar-benar kita kita konsentrasikan untuk begitu udah turun dia belajar kuesioner, kita konsentrasi betul-betul pedoman, mengikuti pedoman yang ada di institusi, karena setiap institusi kan berbeda. Nah, kita baru membetulkan
membuat abstrak, teknik penulisannya bagaimana, format pengetikannya bagaimana, betul-betul kita benerin yang tadi kan baru format ya, kita benerin di sini ngikuti pedoman yang ada. Nah, itu. Terus kemudian ini versi saya ya Pak. Ini model analisa jalur 4 analisis itu sebenarnya enggak juga, ini cuma hanya untuk contoh aja bagaimana membuat ini aja kerangka berpikir aja kalau saya gitu. Terus kemudian teknik dan bahan presentasi ini cuma tambahan sebenarnya saya bagaimana cara orang tatap muka kayak gitu kemarin ya, melaksanakan tatap muka presentasi itu tidak nervous, tidak apa kayak itu aja, saya lebih ke itu kalau saya itu. Nah, saya gampang saja sih. Udah sih, ini ada lampirannya, beberapa lampiran saya ada pedoman proposal, ada contoh skripsi, ada template penulisan proceeding jurnal, ada templatenya. Terus kemudian ada di sini ada analisa data dengan SPSS ya, tabel nilai, tabel T, tabel F, Kolmogorov-Smirnov. Ini saya udah lama ini nggak megang ini, sudah nggak megang ini. Jadi sudah ini silabus. Jadi kurang lebihnya seperti itu Bapak isi buku saya. Jadi paling akhir memang ada ininya tutorial bagaimana ini. Coba saya bisa buka ya semua. Tolong silabusnya dong Bu. Ya boleh nanti saya bagi ya. Tapi silabus saya kalau Pak Salis saya lihat kemarin PPT yang sudah dikirim dan ditarik kembali. Itu kalau menurut saya Bapak versi apa ya? Jadi gini. Ada PPT itu versi dosen murni, ada PPT versi instruktur, ada PPT versi umum. Nah, Bapak nggak masuk ketiga-tiganya loh Pak. Saya lihat kemarin. Maka saya bikin, aduh saya ketemu Pak Salis kapan ya gitu. Harus saya sampaikan. Oh, iya, jadi Bapak versinya saya tahu versi apa, karena Bapak dari praktisi. Saya pun, benar Pak, saya dulu juga begitu Pak. Saya juga pokoknya saya menyampaikan PPT aja begitu, tapi sebenarnya kalau versi dosen beda, versi instruktur yang kemarin saya ajarkan, versi dosen itu saya baru dapatkan juga sih sebenarnya. Itu dia harus pakai learning outcome-nya apa, CPMK, CPLL. Jadi capaian pembelajaran mata kuliahnya apa, itu disebutkan. Terus capaian ininya ada, terus setiap mata kuliah, setiap pertemuan, setiap RPP itu disebutkan kita tujuannya apa. Ininya apa yang di secara outcome-nya itu apa? Ini mahasiswa itu harus apa gitu, secara pengetahuan apa, secara keterampilan apa, dan secara attitude ada, sama itu di dosen ada. Itu model PowerPoint untuk praktisi Bu. Iya Bapak, sebenarnya gini, kalau yang memang pelaku umum itu juga harus tetap disebutkan tujuan umumnya, tujuan instruksional. Jadi kalau kita lihat trainer, international trainer itu juga tidak seperti itu Pak. Secara garis besar, tapi jadi tetap dia kontrak. Jadi ini tim biasanya kalau saya kan cerita itu saya kasih di depan Bu, di slide yang berbeda. Diceritakan ini tujuannya, ininya ini. Jadi itu bahasanya modul murni gitu loh. Iya, Bapak yang modul murni. Bapak, saya nggak saya bikin kayak yang contoh Ibu kasih template itu, kan ada contohnya lakukan presentasi, nanti ini, nanti tujuannya ini, nanti ini isinya gitu. Nggak model begitu. Jadi model full ini, jadi model untuk praktisi lagi gitu Bu. Jadi awalnya kita memang kasih latar belakangnya kita kasih tahu. Oh, tujuannya segala macam, visi misinya dan seterusnya lah. Nanti masuk ke dalam itu yang saya sempat kirimin itu modul murni aja, khusus murni modul aja. Iya, kalau gitu Bapak masuk ke ini itu nggak masuk Pak, gitu itu seperti betul. Ya, webinar biasa gitu loh, webinar biasa itu langsung serus gitu. Jadi tetap harus tujuannya apa, tujuan kita outcome-nya nanti apa, secara pengetahuan, secara skill, secara itu harus disebutkan. Jadi dosen pun juga seperti itu ternyata. Jadi nanti kapan-kapan saya akan buka yang, kalau saya ada 2 versi saya pakai. Karena saya kurikulum dan instruktur, kurikulum dan SKKNI. Jadi
dua program ya, dua style yang saya pakai, style dosen dan style instruktur yang akan datang ini. Karena kan ini kurikulum diselaraskan dengan SKKNI kan Pak. Jadi mau nggak mau memang harus menggunakan dua style itu. Tapi style dosennya tidak boleh dibuang. Nah, makanya saya lihat kenapa Pak Salis ketahuan banget kalau dari praktisi, karena memang style dosennya nggak kelihatan. Saya pun juga nggak kelihatan dulu, sama saya nggak tahu. Saya itu orang yang ini menilai L2 dikti, ini dari mana ya Ibu, dari praktisi nih pasti. Kalau dari keguruan beda. Jadi sebenarnya dari keguruan tuh semua ngikutin sih, ngikutin template-nya benar. Saya juga dari baru-baru belajarnya itu baru-baru saja, sama sebenarnya. Cuma langsung segera mengganti karena kalau enggak apa namanya? Itu kan cerita yang pembuatan itu kan cerita tahun 80 waktu saya sekolah dulu di IKIP Jakarta, Bu. Oh iya. Udah lupa caranya. Bapak di IKIP ya? Mangun, Bu. IKIP itu sebenarnya tempatnya loh, Pak. Keguruan pokoknya. Jakarta. Iya, Bapak lupa sih. Kalau saya kan karena memang bukan dari keguruan, benar-benar awam gitu. Saya pertama iya, dari saya ngikutin. Cuma saya segera merubah, Pak, saya. Kalau enggak beban diri aja. Nih buat koreksi buat kawan-kawan yang lain juga nih, Bu. Ada bagusnya kali barangkali Ibu kasih contoh template dosen, contoh template instruktur. Kan sebenarnya buat kita cuman lihat pola doang. Oh kayak gini udah gitu loh. Kelanjutannya makan kita bisa kerjain sendiri sebenarnya. Iya, template instruktur yang kemarin Bapak itu, cuma yang Pak siapa mencontohkan itu dia terkontaminasi dengan Yosi, pengolah PAUD. Makanya saya bilang identifikasi peserta dulu. Kalau peserta itu dengan mahasiswa, kita tidak perlu informasikan para mahasiswa-mahasiswi, kita ketahui bahwa posisi kanan ada toilet, itu tidak perlu. Itu ya itu cara mengkomunikasinya yang unit berapa tuh? Unit 2 kah? Bagaimana? Iya, betul. Itu dengan identifikasi peserta. Tapi Pak Trinya terkontaminasi dia. Saya masih belum infokan ya, makanya itu harus. Jadi dosen PAUD, Bu, itu dosen PAUD. Dosen PAUD. Makanya, jadi saya pun juga tidak pernah menginformasikan, apalagi itu silakan ada ini ya apa namanya daftar hadir, silakan terus tidak. Jadi kalau versi dosen, versi instruktur pun itu juga paling gini. Ini kita lihat ya yang hadir ada Pak Salis, ada Bu Yulia Stuti, ada Fania, ada Bu Nurul, ada Bu Lola gitu kan, ada Bu Ria. Nah itu saja cukup. Jadi tidak perlu silakan, tidak begitu. Karena interaksinya di RPP pun jelas seperti itu. Cuma kalau beda dengan orang tua PAUD, kenapa harus diulang-ulang? Karena dia gendong PAUD, anaknya pindah lagi. Jadi harus diulang-ulang tuh identifikasinya itu. Iya Bu, template-nya ditunggu ya. Iya. Template dosen. Template dosen tuh saya tidak bisa cerita cuma sedikit PPT saja Pak. Saya akan cerita tentang peta kompetensi dulu. Jadi satu mata kuliah ini, kita buat peta kompetensi ini ya. Kita arahnya sampai kemana? Nah ini paling atas itu adalah learning outcome-nya ini. Nah sekarang kalau di sini kan tadi kan penyusunan skripsi, jadi paling atas penyusunan skripsi. Di bawahnya apa buat tadi kan metode kualitatif, bawahnya lagi metode kuantitatif kan. Tadi ada metodenya di bawah lagi wawancara. Kita buat peta dulu. Itu agak panjang tuh. Buat peta dulu, habis peta, dan itu harus ada Google Classroom dan harus store. Kalau nggak gitu pasti dengerin doang, nggak dilakukan, nggak akan ngerti. Jadi buat peta kompetensi, terus kemudian buat PPT. Sebelum buat PPT kita buat kontrak belajar 1 semester Pak. Buat kontrak belajar 1 semester. Kemudian peta kompetensi 1 semester. Kemudian RPP per pertemuan. Dari RPP pertemuan dibuat PPT per pertemuan. Begitu Bapak. Jadi panjang. Kalau saya sampai doang percuma juga. Enggak ini. Bukan maksud saya kalau ada contoh PowerPoint Ibu yang untuk desain, kan desain itu tadi ada desain instruktur sama desain dosen. Ya. Desain PowerPoint-nya. Oh. Nah, ada. Model yang kayak Ibu kayak gimana? Kalau yang model dosen, kalau yang model instruktur, itu maksud saya.
Oh Sama ya, satu oke. lagi Bu, ini kalau ini kan ibu bukunya ibu ya. Iya, Ini kan bukunya ibu ya. iya, Nah, yang ya buku karangan ibu sendiri kan. iya, iya, Nah, kan ibu yang punya berarti mau iya. minta izin kalau ada e-booknya gitu. E-book sudah dimasukin, Pak. Nanti saya kasih ininya. Dimasukin di YAI ini kan sudah Haki, sudah masuk Haki. Kita Haki bertiga. Sudah nanti saya kasih minta linknya ya. Makanya kan ada link, beberapa link, ada yang di UP, Universitas Pancasila, ada link yang di YAI. Saya kasih link, ada e-booknya ini. Kemarin sudah Ya diminta. kalau yang di universitas di repositori ngelok nggak Bu? Ada, lolot. Oh, Nggak di lock ya? enggak. Kalau di repositori. Enggak dong. Kalau soalnya repositori suka di lock sama Enggak, universitinya. Pak. Mereka kan, enggak, sekarang enggak boleh lock-lock gitu, Pak. Karena kan ini, yang penting kan ini sudah ada hakinya, Bapak kan nggak bisa ngambil. Gitu aja kan, gampang. Ya, nggak bisa lah. Lah iya. Nilainya gede lagi Bu ya. Ya, ini Nilainya gede lagi. ini yang ini apa? Apa nggak dengar? Nilainya gede. Haki. Oh iya. Haki iya, udah haki. Makanya nanti buku Bu, lanjut Bu. itu kita haki juga bisa Pak, yang itu jadi nggak sih yang 200.000? Kalau nggak beli ya saya nggak mau bikin lah. Siapa yang beli? Karena modalnya kan gede Pak. Apa namanya? Kalau saya insya Allah, saya sama istri saya mau. Ya. Mbak Ria kan tahu mau atau enggak. Terus ada Mau beberapa dong kawan Mbak kita Ria mau, gitu loh. Faridah mau. Pada mau. Ya kalau buat kita sih lumayan lah punya buku. Iya, jadi gini Pak, tadi bukunya itu kan kemarin saya bilang sesuai janji saya dikelompokkan. Kelompok LP3I nanti ada ISBN, kelompok apa tadi ada ISBN, kelompok ini atau dibedakan dengan bidang AP nanti satu ISBN, apa sih ISBN? Dari berbagai heterogen ini kita disatukan jadi apa ISBN juga berjilid. Jadi ada 2 ISBN gabungan dan ISBN sendiri, jilid Persatuan. dan seri, Iya, ya. Jadi ya seri 1 dan gabungan. Nah, itu jadi kan Bapak udah punya 2 ISBN nantinya, langsung 2 ISBN. Cuma segera diperbaiki ini tugas-tugasnya diperbaiki terus supaya benar-benar apa ya, bagus gitu loh kontennya loh ini. Saya lihat malah yang bagus malah brosur ya, kemarin saya cek itu. Brosurnya beda-beda, bagus, apa namanya, menarik. Bagus itu, bagus. Nah, ini kan Keseringan dagang. Kenapa? Keseringan dagang. Oh iya, keseringan dagang, makanya pinter kalau bikin brosur bagus-bagus tuh. Gitu panjang, ternyata bagus-bagus kok. Nah, ini kan ada semua Pak di sini cara-caranya, format pengetikannya ada, bagaimana. Saya lengkap. Emang saya beberapa buku itu saya masukkan dari beberapa template yang universitas ini kan berbeda-beda. Jadi sengaja saya buka ini. Ini 2018 Pak, udah lama sekali. Saya nggak megang ini, cuma beberapa ini dosen yang disertasi dan apa tesis itu pada ke saya bimbingannya. Jadi makanya saya masih ingat. Masih terus-terusan lah kayak gini model-modelnya. Apa namanya, secara garis besar saya ingat karena saya masih tetap mengajar mereka gitu. Kan beberapa dosen kan disertasinya ke saya Pak, bimbingannya Pak. Tuh, ini kan. Profesor belum titel aja. Makanya nggak harus dengan profesor, kita ini deh, apa namanya, harus pede aja gitu Pak. Kan tadi Papa bilang bisa, pokoknya bisa aja. Orang asing tuh bisa aja. Nah, gimana caranya kita kan? Jangan takut gitu. Nah, ini kan Pak, saya jalan ini sambil lihat-lihat. Makanya ini buku saya paling belakang. Ini kepala saya noleh kiri karena di laptop yang kiri. Aduh. Yang ini tadi kan nggak bisa kebuka yang di sini. OS-nya kayak apa Bu coba? Apanya? Nggak di isinya OS. Oh, ini dia. Ini data pustaka. Oke. Di belakang ada lampirannya, saya kasih lampiran. Saya selalu ngasih lampiran format apalah loh. Itu website apa Bu? Apa? Website apa itu? Apaan?
Di atas ada website apa itu? Website saya kali. Nggak, Website Bapak ya? enggak, itu Ibu. Ini iya www.statistik. Oh, itu ya, kutipan ya? Iya, berapa website, berapa Daftar pustaka. ya saya ambil gitu kan. Kan kita harus jelasin ke sini, Pak. Iya. Iya kan? Itu. Berapa website yang ini tetap saya ambil selalu gitu. Kan, hipotesis gitu kan. Terus sih sebenarnya kalau sudah ini gampang banget kalau sudah ini kan ini jurnal. Kalau sudah intinya menjiwai dulu deh. Jadi gampang banget kalau menjiwai itu meresapnya gampang, menjelaskannya juga gampang. Terus menuangkannya dalam buku juga gampang banget, Pak. Jadi memang harus sering-sering baca gitu loh. Semua itu berat kan karena belum dilakukan. Jadi kalau saya merasa gini, Pak, amatir itu orang yang hanya mempunyai ide terus nggak dikelar-kelarin. Tapi profesional ketika dia bertindak, terus bertindak, dia nggak takut gagal. Gagal itu sudah biasa gitu, sudah makanan sehari-hari. Ya udahlah, kalau nggak berhasil ya gagal, itu udah biasa gitu. Nggak kemudian gagal terus kita berhenti, tidak. Nah itu amatir itu. Ide terus ngumpulin ide terus nggak jalan-jalan, gitu. Jadi makanya saya bilang faktor yang pertama yang utama adalah diri sendiri dulu. Kan saya bilang kemarin diri sendiri dulu. Teman saya beberapa teman malah kok saya nggak ini ya, saya duluan certified loh, saya duluan asesor loh Bunda, tapi kok saya nggak berkembang. Ya itu harus lihat dirinya sendiri dulu, kenapa nggak berkembang gitu kan. Kalau dirinya sendiri tidak membuka, tidak nggak segera bertindak ya tidak akan berubah gitu kan Pak. Intinya kan begitu. Ya. Nah gitu. Jadi makanya kenapa saya produktif sekali menghasilkan buku, karena saya bertindak terus, bertindak, nggak peduli gitu orang ngomong apa, nggak peduli apapun, yang penting saya bertindak aja. Itu saya menganggap itulah profesional. Itu. Saya bahkan pernah 2 kali saya ditegur gitu sama seseorang, katanya itu bukunya dia. Saya kaget saya. Itu kan buku saya gitu kan. Jantung saya bisa kayak turun gitu Pak. Kaget kok bisa ya. Padahal saya hati-hati sekali, sampai pemilihan warna covernya pun hati-hati, jangan sampai sama. Tapi kok ternyata masih kelewat juga. Saya menyadari ya Bu, maaf Bu kalau seandainya benar sama, saya akan ganti, saya akan merubah, saya nggak masalah gitu. Tapi mohon ditunjukkan ke saya seperti apa. Ya namanya manusia kan kita nggak sempurna kan Pak. Nah begitu dilihat, begitu saya ngomong gitu dia langsung baru sadar. Oh enggak, maaf, maksud saya harusnya saya yang buat ini, gitu loh Pak. Tapi sudah shock terapi awalnya di depan orang tuh saya kaget loh Pak. Orang tuh yang nggak suka saya langsung pergi kan, dipikir, tuh ketahuan kan gitu. Itu makanya saya pernah, tapi sekarang sih udah hubungan baik, justru gara-gara itu kita berhubungan baik dan membuat proyek besar gitu. Artinya ya itulah jalannya ya. Saya kaget duluan, kaget gemeteran Pak digituin. Nah, terus yang kedua kali saya di koperasi ya, saya membuat buku koperasi. Sampai saya salaman dengan petugas koperasi itu yang di situ yang petingginya itu saya nggak bisa ditutupin sampai badannya dia gitu. Badan saya gendut tapi dia kurus tapi tinggi gitu. Saya sampai nggak bisa salaman, sampai akhirnya ya udahlah saya nggak salaman Pak gitu. Nggak boleh salaman, saya yang takutnya Pak. Karena apa? Bukunya itu, buku saya sudah ada strategi pengembangan koperasi, sedangkan buku dia belum. Tapi dia sudah bikin katanya. Dia menyalahkan sekretarisnya yang belum dikelar-kelarin. Nah, seperti itu kita ketemu yang orang seperti itu yang tidak di luar dugaan kita gitu loh, Pak. Makanya ya udahlah, kita bertindak aja. Pokoknya bertindak aja, kita buat sesuatu. Ini template. Kita berbuat aja yang penting. Ada yang suka syukur, nggak ada yang suka ya itu masukan. Kita segera memperbaiki diri gitu kan Pak. Kita memperbaiki konten bukunya itu bagus. Ada masukan-masukan itu justru kita diperhatikan orang ketika ada masukan. Nah ini analisis data dengan SPS nih saya buat template-nya nih Pak. Saya gampang banget nih, mahasiswa itu paling suka nih. Bagaimana dia menampilkan deskripsi data variabel. Langkah-langkahnya ini gampang banget kan?
Itu mahasiswa itu senang banget. Oh ini ya Bun, ini. Padahal walaupun di YouTube banyak, di googling banyak, tapi karena males nyari kan mahasiswa itu. Saya bilang nih, coba ini masukkan nih datanya yang udah ada nih, ini. Sudah keluar sama semua. Kadang-kadang kan lupa gitu kan Pak. Kalau saya tuang di sini kayak gitu. Tutorialnya gitu. Saya yang membedakan buku buku saya sama yang lain begitu. Begitu Bapak. Bapak Ibu. Iya. Kan? Iya, kayaknya cuma saya doang yang lain tidur. Iya, kenapa itu yang lain? Bu Lola, monggo Bu Lola. Ayo. Dong, ini kalau analisis deskripsi yang lainnya juga ada, semua saya buat tutorialnya. Jadi terus saya buat juga Pak, isinya bab 1 tuh apa isinya nih harus begini. Itu mahasiswa Jerman dia bilang, itu baru saya mengerti loh. Ternyata ini ya Bu isinya. Nanti coba deh Pak, nanti kalau sudah buka apa tutorialnya, di repositorinya yang dia ini saya tanya linknya ya. Kalau saya ngomong kan nggak ini ya normalitas gimana. Kalau saya ngomong ya nggak fair ya. Orang buku saya ya saya ngomongin yang baik-baik aja. Kalau yang orang lain, kalau saya ngomong, oh ini buku saya bagus loh. Bagaimana caranya? Menurut saya, menurut orang pembaca kan bebas kita. Kayak gitu. Iya. Bu Ria, silakan masukannya Bu Ria. Bu Ria. Saya di teras. Udah nggak ada orang jualan lagi. Bu Ria. Oh, Bu Ria ditinggal ya? Bu Lola masih di situ kan? Bu Lola mana? Hilang. Cuman kita berdua doang. Oh, ini berarti kita khusus berdua Pak Salis. Subhanallah ya Rasulullah. Oh, Bu Nurul udah nggak ada, Bu. Bu Nurul nggak ada, tinggal saya, Ibu, Mbak Ria. Iya, kenapa? Bu Yuli, astagfirullahaladzim. Itu pada kemana? Iya, pada kemana itu? Subhanallah ya Rasulullah. Aduh. Masuk. Bu Ria tadi lagi baru dalam perjalanan pulang Bu, jadi baru siap-siap lagi. Oh iya Bu Ria ya. Mbak Nurul nggak ada. Hilang. Mbak Nurul tadi ada. Loh itu Mungkin jaringannya kali. hari ini memang nggak PSBB ya? Nggak WFH ya, Bu? Kalau Bu Ria di Karawang soalnya Bu. Oh, aman ya Karawang ya? Dia nggak ada urusan. Yang kita yang kena kan kita, Bu. Kita Iya, Depok. Iya. Terus berarti Pak Salis ini WFH gitu? Ngajar udah mulai ngajar kan Pak? Atau masih ini ospek ya? Stay at home. Oh, stay at home. Nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Ngapain? Oh. Ya, pengajaran belum mulai. Baru mau ngisi BKD, beban kerja dosen, kontrak belum bikin. Oh. Dari institusi belum. Jadi karena kita kan kerjanya berdasarkan kontrak. Jadi kan Iya. kalau sekarang baru nih Bu. Ya. Sekarang kan semua laporan kinerja dosen itu kan sekarang semua udah dinaikin ke si BKD itu namanya pakai online. Jadi awalnya kita harus bikin kontrak kerja atau beban kerja dosen BKD. Nanti setelah kita selesai kerja bulan Februari depan, di tahun depan kira-kira akan kita kerjain lagi laporan kinerja dosen. Ya kalau ada tidak signifikan, bahasanya nggak cocok lah ya antara kontrak dengan BKD dengan LKD, ya itu masih bisa ditoleransi sebenarnya, cuman ya jangan terlalu signifikan. Ya, jadi seumpama tadinya ngajarnya bobotnya 12 SKS, tinggal 2 kan udah nggak signifikan Bu. Kalau meleset dari kontraknya 12 meleset jadi 10 atau naik jadi 14 ya masih cincai lah. Gitu. Tapi saya benar agak bingung dengan Ibu katakan tadi masalah itu loh Bu, masalah styling itunya. Kalau selain dari jadi saya jadi penasaran dengan yang Ibu bilang style dosen sama style instruktur. Saya bukan style apa-apa gitu loh. Ya, jadi salah gue di mana ya gitu. Ya nanti gitu. nanti kan ada. Makanya saya mau minta contoh, saya lihat Ibu punya. Oh, ini nanti salah gue di sini ya. gitu loh, Bu. Nanti di
praktek micro teaching ya Pak. Micro teaching itu kan nanti saya akan ini juga, saya akan buka pertama kali awalnya yang saya akan beri kesempatan adalah yang uji kompetensi dulu. Sebelumnya dari saya yang mencontohkan dengan pakai 2 style itu yang Bapak tadi katakan, saya akan kasih itu. Itu sebenarnya Itu di tanggal berapa itu? enakan tanggal 28 atau tanggal sebelumnya bisa Pak. Nah, saya kan masih tentatif yang di Universitas Pancasila nih. Hari ini kan terakhir Universitas Pancasila untuk ospek penerimaan mahasiswa ini hari ini terakhir. Nah setelah ini saya baru ada konfirmasi kapan. Kalau misalnya malam hari saya bebas karena pagi saya di UP itu 2 hari itu full untuk mentorin para dosen. Jadi makanya malam sih enak sebenarnya, saya biasanya malam jam 7 malam ke atas sampai malam enak banget, nggak diganggu gitu loh. Iya, Iya kan? kalau menurut saya sih kan gimana kondisi ibunya yang mau apa namanya ngasih gitu bahasanya. Ya, Kita jadi gini. ngikut. Oke. Nanti ibu tinggal share aja di grup. Hari ini tanggal segini saya mengadakan micro teaching. Ada kata-kata yang bikin manis Bu, dasar pedagang saya. For free gitu. Insya Allah pada datang Bu. Kalau soalnya orang-orang kan for free minta sertifikat kan adminnya yang ngerjain, kasihan gitu kan. Nggak, tulis bahasanya gini aja Bu, for free no certification. Kan kelar, nggak ada beban moral. Iya Kak, iya pernah pengalaman Pak. Saya tuh di ini ya dengan PDMI bikin teknik menulis ya. Yang daftar 450 Pak. Begitu yang online hanya 150. Begitu yang klaim selesai tetap kurang dari itu malah. 450 tuh klaim semuanya ke sertifikat. Saya nggak mau dong, saya bilang. Ya nggak mau, mentang-mentang free terus kayak gitu kan. Akhirnya saya nggak pernah free lagi sekarang. Makanya. Iya, makanya dengan bahasanya di kata-katanya katanya for free tanpa sertifikat. Ya kan jelas kata-katanya blow on kalau yang bacanya nggak bisa sih Bu. Dan itu merupakan suatu bukti kalau orang minta sertifikat tinggal kasih flyernya kirim plus no sertifikat. Jadi kita nggak banyak komplain. Berbagai ini berbeda-beda Pak, berbeda-beda audiens ya. Ntar saya mood dulu ada. Tukang es lewat. Kita mah bakso itu 2 kali, bakwan, terus es. Bawaan malam. Terus ini apa namanya asinan. Nanti sore dikit pecel. Putu, malam lagi nasi goreng. Seru. Sate Padang. Aduh. Seru. Padahal nggak masak-masak dong. Masak juga, kan ibu rumah tangga yang baik. Ini kan ditutup Pak, ditutup apa namanya, dikasih portal. Di portal. Ya sejak COVID-19 tetap aja orangnya muter. Karena yang di sini yang konsumtif di bagian sini. Aduh, susah emang makanya. Nah, nanti gini Pak, yang pasti ketika barengan ini ya, apa namanya, praktek micro teaching sebelumnya ini saya akan mulai dulu mencontohkan versi dosen dan versi instruktur. Itu sudah ada di L2 Dikti 9 juga, kemarin sudah saya setorin, diminta sama Profesor Ansar ya. Nah, sudah saya setorin tapi nggak apa-apa, nanti saya akan contohkan. Terus kemudian nanti beberapa ya yang uji kompetensi nanti berikutnya itu siapa yang mau micro teaching saya akan fasilitasi. Karena gini, 6 orang itu lama loh, berarti sejam tuh 6 orang, 5 orang sejam. Bisa. Ya. Iya betul. Per orang lama. Lama gitu, apalagi kita memerlukan interaktif kan, jadi kan karena kan yang dinilai ada interaktif juga gitu. Kalau saya nanti ngasih mencontohkan saja nggak perlu interaktif lah, kelamaan. Gitu, Bapak Ibu, ini gimana yang lainnya? Soalnya saya bisa dibilang kan agak lupa Bu, wajar karir tahun 80. Kayaknya tahun 80 Bu micro teaching itu, terus masalah pembuatan TIK, pembuatan TIU, pembuatan GBPP itu tahun 87 Bu. Habis itu kan saya kerja lama tuh Bu. Yang kerja sama bule yang saya bilang tadi segala macam itu. Saya kembali ngajar itu tahun 99.
Oh, dalam posisi iya. pengajaran sistem profesional gitu loh. Hmm. Ya saya bisa di Surabaya kan karena saya kerja, Bu. Oh, karena kerja di Surabaya. Kalau Surabaya saya karena memang Nah, itu di loh. Jadi sana. 96 baru pindah di sini, 96-nya. Menikah terus pindah di sini, saya udah ngeliat Ibu kayak ngeliat istri saya soalnya. Pantar-pantaran nih, Bu, sama Bu Yuli. sepantaran ya. Saya tahun 70 Heeh. sama ya, Pak. Ya, Bu. Ya enggak, Yuli tahun 72 deh kalau nggak salah. Oh, masih muda. Masih muda. Kalian beda 2 tahun naik. Beda 2 tahun naik kok. Ya podo aja, Pak, tua, Pak, makanya. Oh, masih muda. Iya, makanya Ibu nang Surabaya nang endi sih, Bu? gayungan, gayungan. Oh, Gayu. Masih, Sering ke itu, alhamdulillah, gayungan. sering ke TP. Iya, sering ke TP. TP TP udah tuh. zaman tahun berapa itu? Aduh, tahun Main-main di 90. TP tahun berapa? Sampai tahun 95 deh. 96 kan sudah di sini. Sampai tahun 95 itu sudah ke TP. TP 3 sudah ada. Sudah ada. Ya, TP3 kan tembus ke Sheraton Surabaya. Belakang Iya. nembus itu. Iya, Ada iya. di platformnya yang bisa nyambung di belakang itu. Iya, 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 iya. Jadi kalau kita orang dari TP3 ke Sheraton itu nggak nginjek tanah lagi, di atas aja pindah. Iya. Saya udah nggak, kalau ke sana cuma sebentar-sebentar dan ke ibu saja, nggak kemana-mana. Jadi udah capek. Tinggal capeknya kalau di Surabaya itu. Udah jadi nggak ngerti perkembangannya Surabaya. Nanti ini yang ada. Ini. Berarti Ibu Plaza Surabaya yang ada kapal selam, Ibu nggak ngerasain 95 ya? Belum ada zaman itu ya? Belum ya? Itu yang di mana itu kapal? Plaza Surabaya. Itu kan ada yang ada kapal selam di Pajang itu loh. Oh, dulu Delta Plaza ya, Plaza Surabaya itu ya. Dulu Delta ya. Iya, Delta. Betul, Delta. Oh, Namanya ya. Delta. Cuman belum ada kapalnya. Kapalnya sekitar 96 baru dipasang situ. Sekarang ada Pak, masih Pak kapalnya Pak? Masih Masih ya? masih ada. Saya kalau ke sana kalau nggak Masih. ya Jadi cuma nggak kemana-mana sih. jalan-jalan lah, Bu. Orang saya di sana nyasar, Bu. Nggak percaya kali, Bu. Kemarin saya seminar internasional di Airlangga kan. Oh, Erlangga. Terus tidurnya pas di depan TP, Bu. Di depan Oh, TP ada hotel, Bu. Tiba-tiba ada hotel. Kalau zaman dulu kan rumah-rumah orang itu. dulu Siola Depan ya TP di itu situ. dulu rumah-rumah orang, toko-toko. Nah, Iya. ada hotel, Bu. Hmm. Masa aku nyasar, Bu? Nggak tahu jalan, bingung. Ini kemana? Dulu Siola Pak, ada Siola di situ. Di TP itu ada. Iya, Siola, betul. Dan sekarang Siola Iya, nggak betul. ada kan? Siola. Jadi hotel. Nggak ada. Oh, Itu. jadi hotel. Iya, jadi Iya. hotel. Cuman tukang nasi goreng dorongan pinggir jalan yang langganan saya ada, masih cuman pindah aja ke belakang Kali Asin. Iya, iya, iya. Oh, Kali Asih. Heeh. Asin, Kalisari. Udah. Tahu. Iya. Udah teman saya Kalau semua ya. dari Kali Asin terus nerobos Burine kan Kedung Doro, Bu. Burini. Oh, Burine. Burine, Ya, iya. Iya, Burine Kedung Gor. Doro. Alah, Kedung Doro. banget nih. Apal ya. Apal banget ya. Jatuhnya Surabaya Pusat itu. Ya Iya. cukup lah, Bu, jalan-jalan ke sana kemarin zaman muda. Iya. Saya udah nggak pernah capek kalau udah nyampe Surabaya ya udah tidur. Ngobrol aja nggak selesai karena keluarga saya kan banyak, keluarga besar. Ngobrol terus. Begitu Ibu datang datang semua ya. Iya, ngobrol terus kan. Begitu. Kita 10 bersaudara ya, Iya, saya ngumpul. anak ke-8. So, Begitu kita datang yang wakil ngumpul, ya? ngobrol nggak kelar-kelar. Gitu, Pak. Wakil 8, urung ipar ya. Ya, apalagi ipar, ponakan, udah seru deh, seru. Iya. Ini ngomong-ngomong kita jadi ngobrol, yang lain pada kemana? Iya, gimana ini? Udah ditutup aja tuh gimana ini? Soalnya Ya udah. lah yang semangat dari Kalimantan malah udah hilang, nggak balik lagi. Si Lola itu. Ya, itu aduh. Dari kemarin itu semangat 45 ya udah ayo Bu gitu. Ya udah. Nggak apa-apa, Bu. Saya minta Ya. itu aja. Saya minta. Ya, nanti saya ini Pak. Ya. E-booknya, Bu, ya, linknya. Ya, nanti saya info. Sama
sama bagaimana membuat modul pengajaran, bahasanya membuat modul pengajaran ya PowerPoint itu ya. Ya, Karena memang saya ketinggalan, kalau zaman saya bikin dulu tiutik kan tulis tangan, Bu. Boro-boro ada ketikan lagi. ya saya Semuanya pakai formulir. RPS itu di beberapa universitas unggulan itu RPS masih menggunakan tulisan tangan loh. Aneh kan? Iya. Saya sampai bingung, ini Iya. kan sekarang teknologi loh. Saat ini RPS itu sudah semuanya udah computerized. Tapi ini dia menggunakan tulisan tangan. Makanya saya bingung, ini orang aneh tulisan tangan udah nggak bisa kebaca. Makanya saya pengen besok baru turun tuh sidak itu kan untuk saya mentoring. Masih ketemu nggak orang yang tangan kayak gitu. Makanya saya bingung, aduh alah, ya wis lah. Jadi gimana Bapak, ini kita tutup saja, kita berdua ini. Nyonya juga ketiduran nih Nyonya. Ya, enggak, itu ada anak saya baru pulang dari kerja 3 hari. Dia kan organizer di hotel-hotel. Anak semester 7 skripsi UNS. Oh, kuliah, Lagi libur kan? kuliahnya di mana? UNS? Nah, 11 Iya, Maret. di Solo. Oh, Solo. Bu, itu kan Iya. kan yang human capital kan ini Bu, apa namanya, untuk mahasiswa yang belum kerja, yang semester akhir. Murah kan Bu, 7,5. Tapi kalau misalnya Ibu mau ngasih tempat dan snack dan makan, itu 500.000 juga nggak apa-apa. Carikan yang untuk 20 orang tapi Bu. Gitu loh. Itu murah. Human capital kan sekarang jualnya kan 2 juta, Pak. Tapi untuk mahasiswa yang belum bekerja atau semester akhir atau pencari kerja hanya 500.000, tapi harus disetel tempat. Kalau saya jual 750, jadi saya nyariin tempat tempat dan snack makan siang kita gitu, dan trainer. Itu Pak, kalau itu kan ada mahasiswa temennya pasti banyak, yang kalau yang butuh bisa di ini Pak. Tapi kalau yang tempat ya Jakarta saja gitu. Gitu. Waduh ya, Rek, orang Itu. Solo kok. Iya Solo ya. Waduh, saking Tegal, saking Wonosobo, saking Wonogiri. Nggak kecandak. Makanya ini ya itulah, kalau murah itu justru dengan kriteria yang kita tidak masuk, kriteria yang menyulitkan deh. Ya adalah, pandemi ini agak susah juga kita nyarinya ya. Orang kan kalau mau online. Online nggak boleh Pak, 2 juta online Pak. Itu namanya mandiri yang online Pak. Jadi online itu mandiri. Kalau yang harga khusus itu kita harus konvensional karena nanti ada sidak dari BNSP. Betul tidak? Nanti dicek bener nggak ini pesertanya pencari kerja gitu. Kalau online jatuh lebih mahal ya? Online jatuh lebih mahal karena dianggapnya kan dia bukan ini mandiri, bukan pencari kerja, mandiri yang kita profesional. Karena 2021 kan memang diharuskan semua mempunyai sertifikasi MSDM, Pak. Nanti. Iya. Satu itu harus. Mahasiswa juga termasuk mahasiswa tingkat akhir ya? Kalau masih tingkat akhir itu untuk mencari kerja itu kan ada biaya subsidi istilahnya. Kalau kita nggak ada subsidi, gitu Pak. Iya sih. Kan 2 juta ini nanti ada orang yang sudah daftar untuk bulan ini online, beberapa dosen. Karena kemarin yang tidak online saya 3 jutaan yang tidak online. Karena kan kita perlu gedung, perlu beli bayar asesor. Asesor enggak sih, asesor tetap yang bayar LSP, ini juga asesor. Trainer yang bayar trainer gitu. Trainernya. Iya, makanya Pak, kalau mahasiswa kalau misalnya ada tempat dan ada ini saya lempar 500.000. Tapi kalau misalnya saya nyariin semua ya 750.000 gitu, minimal 20 orang gitu Pak. Tapi kalau ya baru ketutup biaya operasinya. Ya memang harus 20 orang, kalau nggak bisa, nggak boleh. Nggak bisa, betul. Iya. Kalau yang mandiri nggak nutut. Kalau mandiri itu 2 juta, makanya 2 juta minimal 5 orang. Cuma saya agak nyeleneh, kadang kurang dari 5 orang juga saya akses aja, udah biarin nanti dikumpulin lagi gitu. Ini sekarang 6 orang nanti besok yang untuk human capital. Itu yang kemarin saya ketinggalan itu 1 hari human capital itu kenapa bisa murah online? Kalau pelatihan doang sih ya. Pelatihan doang ya. Pelatihan doang 100.000, pelatihan doang, dan itu pun ini
saya kasih materinya seperti sertifikasi. Saya juga udah ini Pak, udah di warning sesama di online, di telepon, Ibu di-share harga banting dong gitu. Nggak boleh. Ngerusak pasar. Iya, ngerusak pasar. Terus LSP juga menginfokan ini tidak boleh di-share materi untuk yang tidak uji kompetensi gitu kan. Kalau yang uji kompetensi boleh. Saya iya aja. Tak pikir ya apa sih yang juga. Saya cuma kasihan gitu Pak. Ada beberapa yang curhat itu nggak lulus katanya. Udah bayar nggak lulus. Aneh kan? Kenapa sih? Saya itu asesor nggak meluluskan Pak. Asalkan dia mau ngoreksi, Ya, ngerjain tugasnya, saya luluskan. Betul. Kecuali kalau dia nggak mau ngerjain tugas ya udah nggak bisa. Lain ceritanya. Itu lain ceritanya. Ada saya pernah nggak meluluskan malah sesama teman asesor. Karena dia dianggap sesama teman asesor, saya meluluskan dia. Oh enggak dong, berpihak dong namanya. Oh dia nggak ngerjain tugas sama saya. Bayangin coba. Gila itu. Aduh ya Allah ini orang. Nah, sama halnya semua sih sebenarnya asesor itu ketika kita tidak diluluskan dibanding. Tapi dengan catatan kalau kita sudah store tugas ya jangan banding tidak store tugas jangan banding. Sama aja bunuh diri gitu. Gitu jadi masalah. Ya, revisi aja. Iya, revisi makanya saya kasih tenggat waktu ini 3 hari ke depan biasanya nih. Makanya sebelum turun dia uji kompetensi, saya selesaikan dulu materinya selesai, terus cara presentasinya udah ya almost perfect, ya nggak harus sempurna banget. Pokoknya udah mengikuti lah metodologinya, itu aman. Yeah. Begitu turun asesor udah aman Pak. Kan asesor tuh dari sampai akhir tuh direkam Pak. Dan rekaman itu disimpan di LSP dan itu betul-betul ada bukti. Kalau saya bisa meluluskan orang yang tidak bisa presentasi atau tidak store tugas, saya kena gitu loh. Jadi makanya sebelum turun uji kompetensi saya godok dulu dia gitu loh. Gitu. Makanya Bu, kalau ke P3 berapa duit, Bu? Kalau P3 yang itu yang kemarin 2 juta, Pak. Nah, kalau ke P3 Hah? KKN 3. Berapa? KKNI 3. 2 juta. 2 juta itu. 2. Iya. Yang 6,5 itu apa, Bu? Yang 6,5 itu ke P6 ya? 6,5 itu 5 juta. 5 juta itu yang ini. Iya, ke Nanti KKNI 6. Ya? KKNI 6 5 juta. KKNI 5 juta. KKNI 6 loh. Ya. Kalau nggak terlalu mahal juga ya. Soalnya kalau satu kita nggak bisa kemana-mana, Bu. Apanya? Cuman di LSP. Iya, kita nggak bisa keluar di LSP kita aja kalau KKNI 1. KKNI 3 ini. Iya, kalau P1 kan kita cuman di kampung kita sendiri aja, Bu. Di LP3I aja, nggak boleh ngasesi keluar. Nggak boleh asesmen di luar. Oh iya, kalau Trainer kan emang gitu ya? Kalau asesor tapi trainer kan bisa kemana-mana, Bapak. Bapak trainer bisa kemana-mana. Iya, kalau trainer ya bisa. Kalau trainer bisa. Tapi kalau jadi asesor nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Asesor minimal berapa, Bu? Kalau untuk bisa keluar? P3 kan? P3 itu LSP 3 itu sekarang itu 7,5 Pak. Nah, naik lagi. Terakhir saya dengar 6,5. Udah naik lagi ya? Kemarin malah 9 juta kita. 9 juta, terus sekarang yang tergantung LSP-nya 7,5. Itu 7,5 ya? Pak. Ya kalau itu ntar dulu deh. Kalau yang 7,5, kalau yang 2 juta lumayan. 2 juta. Kalau yang 7,5 juta mah kayaknya mendingan bakal uang kuliah dah. Uang kuliah anak-anak. Iya benar Pak, benar. Anak-anak dulu aja. Saya itu ngejar ke Surabaya Pak, cari yang murah. Zamannya 5 juta, 2,5. Saya ambil di LSPP 2. 2,5 saya ambil, 28. Nah, begitu saya di LSPP 2 di Semarang buka 1,8. Aduh, udah telat kan. Jadi kalau udah kejadian. Jadi kita ambil yang negeri Pak, Diknas saya ambil Diknas waktu itu. Tapi ya resikonya adalah kita tidak diberdayakan karena jauh kan Pak, dia memberdayakan kita ya habis di ongkos dong, logikanya kan gitu. Iyalah betul. Ya kita nyari lah deketin LSP sini yang mau memberdayakan kita gitu. Itu Pak, jadi makanya saya nggak nyari yang mahal, saya juga nggak sanggup segitu Pak.
ini banget apa namanya? Kalau dia antar LSP nggak ada rekomendasi? Yang baru-baru lulus, Oh, mau tinggal enggak, di Pak, itu Jakarta kayak ibu, mereka kedekatan, nggak Pak. kasih rekomendasi? Enggak, kedekatan kan saya bilang, saya ceritakan kemarin kan diri sendiri, kolega, cari apa namanya? Instruktur, Dia cari link, nyari ya, jalur sendiri. ya, nyari jalur sendiri. Saya Kalau nyari jalur dari sendiri. antar LSP, seumpama LSP Surabaya tempat ibu dulu, terus merekomendasikan nama-nama yang Jakarta untuk di LSP Jakarta gitu. Jadi Enggak kayak ada. semacam peklaring lah gitulah. Enggak, Bu, Pak. Nggak ada Itu ya? enggak, itu ini apa namanya? Kedekatan aja, dan itu beda-beda LSP, beda-beda bidang. Jadi dia enggak mengintegrasi. Jadi dia per LSP itu dia enggak menerima asesor lain gitu. Karena beberapa kali jadi narasumber waktu itu, terus akhirnya saya punya kompetensi asesor, akhirnya saya diambil lah gitu loh. Secara tidak sengaja sebenarnya. Makanya diri sendiri dulu kita menjaring link kemana-mana. Kalau saya kompetensinya pendamping kewirausahaan juga bisa, saya jadi asesornya mereka bisa, jadi asesor untuk menulis bisa, jadi pemasarannya juga gitu kan. Terus human capital. Ini aja saya pengelola LKB bisa, Pak. Untuk tingkat atasnya yang untuk metodologi pelatihannya yang tingkat atasnya saya bisa juga. Begitu. Saya nggak banyak yang saya bisa, Bu. Saya bisa paling apaan sih? Apa sih, Bapak, kompetensinya? Grupnya. Saya basisnya saya kan S1 saya di administrasi perkantoran. Ya, Hampir semuanya saya pegang. ya, Hampir semuanya saya kompeten lah bahasanya gitu. ya. Lalu di dalamnya itu kan ada HRM juga ya, ada human Ya. resource. Kebetulan saya juga pernah kerja di human resource. Ya. Saya juga mengajar human resource, jadi punya pengetahuan yang agak banyak di situ, walaupun mungkin nggak jago banget. Ya. S2 saya marketing. Ah, Karena dulu kenapa saya ambil marketing? Karena saya dulu kan lama di marketing, Bu. ya. Sampai Terus pada kompetensi level sertifikasi BNSP-nya apa, Pak? administrasi perkantoran. AP doang. Oh, ya AP saja yang dihitung, Pak. Nggak bisa gitu kalau kita di ini Ya maksudnya makanya saya langkahnya terkunci gitu. memang SIM-nya itu Ada masalah baru. Ada masalah baru sekarang, Bu. Pada saat kemarin kita buat program kurikulum baru, Bunda, terjadi perubahan dari administrasi perkantoran menjadi digitalisasi administrasi perkantoran. Terjadi penyusutan sesuai dengan Society 5.0, ya. Terjadi penyusutan dan industri 4.0. Ya, ya. Jadi itu kawin Society 5.0 dikawinkan dengan industri 4.0. Itu nanti akan meminimalisir penggunaan tenaga kerja. Ya. Nah, disinilah kondisinya yang buat saya pribadi. Saya ngajar kan kalau dibilang duit ya nggak banyak, Bu. Karena saya ngajar pakai hati sih ya. Iya, iya. Jadi kita kan mau menelurkan manusia-manusia yang jago administrasi perkantoran yang nantinya nggak punya pekerjaan gitu loh, Bu. Iya. Ya di situ tuh, jadi yang muternya di situ. Karena dalam sekarang ini kita mencekokkan anak-anak administrasi perkantoran masalah digitalisasi, timbullah kawin antara program studi administrasi perkantoran dengan computerized. Ya. Semuanya akan kawinnya ke komputer ujung-ujungnya, gitu loh. Di mana di dalam institusi kita itu berdiri masing-masing. Kalau saya bilang saya mau ngajar ini, gue minta software dong sama lo bagian komputer, nggak dikasih kan, Bu? Ya, ya. Nggak bisa kan mereka bikinin begitu aja kan, gitu loh. Akhirnya kita cobalah pakai software yang ada. Ntar kerja, Pak saya kerja sama yang Bapak ajarin beda Pak softwarenya. Nah, akhirnya cuma bisa, yang kita cuma satu, Bu. Membentuk kerangka berpikir, lainnya nggak ada. Karena kalau materi bergeser-geser. Ya itu jadinya. Jadi akhirnya yang membentuk kerangka berpikir, dia tarungnya bagus, dia pengelolaan penggunaan softwarenya bagus, perangkat lunaknya, perangkat kerasnya, paling arahnya begitu-begitu, Bu. Kalau dari sisi mata kuliah khususnya mah agak sulit juga gitu. Iya.
Memang, oh sekarang ada di Jadi Bu, udah nggak ada orang lagi yuk. Itu. Kenapa Bu? Oh, udah azan Pak. Saya tutup ya Pak. Udah azan Pak. Sampai ketemu nanti. Oke Bu, matur nuwun sangat Terima ya Bu. kasih. Oke ya. Assalamualaikum matur nuwun warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf salah kata ya. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Ya, Yuk, sama-sama. Saya juga minta maaf. Ya.